Selamat sahabat dan selamat malam bagi saudara-saudara sekalian di Jemaat Kemang Pratama. Senang sekali di kesempatan kali ini kita boleh berjumpa lagi di Kebaktian Vesper. Sebelum firman akan dibawakan oleh Ibu Yunita Wisan yang diambil dari buku Membina Kehidupan Abadi, pasal 11 yang berjudul Yang Baru dan Yang Lama, marilah kita tundukkan kepala dan mulai acara ini dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah pimpin dan sertai kami sampai pada malam hari ini Tuhan, di mana kami berkumpul lagi dari rumah masing-masing untuk acara Vesper. Berkatilah firman yang akan dibawakan agar firman ini boleh menjadi berkat dan bekal bagi kehidupan kami agar kami boleh lebih dekat lagi kepadamu semakin hari, semakin dekat padamu dan menurut akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sertailah semua anggota Jemaat Kemang Pertama dimanapun mereka berada yang saat ini berada di rumah masing-masing. Ampunlah segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan selamat hari Sabat saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus. Pada malam Vesper ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Membina Kehidupan Abadi pasal 11. Judulnya Yang Baru dan Yang Lama. Dalam mengajar orang, Yesus sering menggunakan perumpamaan. Sabat lalu kita telah belajar tentang perumpamaan pukat. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya apakah mereka mengerti, murid-muridnya mengatakan mereka mengerti. Maka pada malam Vesper ini kita akan belajar perumpamaan lainnya, yaitu tentang tanggung jawab mereka atas kebenaran-kebenaran yang telah mereka terima. Katakan setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan-nya. Harta yang diperoleh tuan rumah itu tidak untuk disimpannya. Ia akan mengeluarkan harta itu untuk disampaikan kepada orang lain. Dan dengan jalan ini, harta itu akan jadi lebih banyak lagi atau dipertambahkan. Dalam hal ini Yesus ingin mendidik kepada murid-muridnya untuk pekerjaan di masa depan. Kristus mengajarkan bahwa kebenaran yang diserahkan kepada murid-muridnya harus disampaikan ke dunia ini. Dan bila mana itu dibagikan, ia akan bertambah-tambah. Hal ini juga berlaku bagi kita sebagai orang-orang yang mengaku sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Seharusnya itu akan nampak dalam kerinduan kita untuk menyampaikan pengalaman berjalan bersama Kristus. Bagaimana kita merasa dosa-dosa kita diampuni. Apabila kita dipenuhi oleh kasih Kristus, adalah tidak biasa dikatakan bila kita tidak berbuat sesuatu untuk hal itu. Sebagaimana Tuhan telah menjadikan kita tempat simpanan kebenaran-kebenaran yang kudus, begitulah keinginan kita agar orang lain juga menerima berkat yang sama. Semakin kita memberitakan berkat, banyak rahmat Kristus akan diberikan kepada kita. Adapun gudang perbendaharaan kebenaran yang besar adalah dari firman Allah, yaitu firman yang tertulis, yang mencakup kitab perjanjian lama dan baru. Yang satu tidak lengkap tanpa yang lainnya. Kristus mengatakan bahwa kebenaran-kebenaran dari perjanjian lama sama berharganya dengan perjanjian baru. Kristus adalah sama besar artinya sebagai penebus pada permulaan dunia seperti sekarang ini. Sebelum ia mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan dan datang ke dunia kita, pekabaran Injil disampaikan oleh Adam, Set, Enos, dan bapak-bapak lainnya dari satu generasi ke generasi lainnya, memberitakan kedatangan Tuhan yang dilambangkan dalam upacara-upacara orang Yahudi. Namun itu semua intinya adalah tentang Kristus juga. Ia adalah dasar dari sistem persembahan korban yang dilambangkan oleh seluruh upacara-upacara keagamaan itu. Itu adalah kekayaan dari perjanjian lama. Kristus dalam hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Di samping itu, kita juga mempunyai perbendaharaan kebenaran melalui alam ciptaan Tuhan, yang dimana dari alam ciptaan itu kita bisa melihat kebesaran-kebesaran dan keajaiban-keajaiban daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu lagi, kita juga
bisa belajar kebenaran dari pengalaman hidup kita dalam apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan masing-masing kita. Inilah harta yang harus diambil oleh para pekerja Kristus untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam mencari kebenaran itu kita harus bergantung kepada Allah, bukan atas kecakapan kita sendiri. Dalam pengajarannya, Kristus menyatakan bahwa kebenaran-kebenaran yang permulaannya adalah Ia sendiri, kebenaran-kebenaran yang telah dituturkannya melalui para nabi dan para bapa, sekarang disinarkannya sebuah terang yang baru bagi mereka. Kristus dalam mengajarkan kepada murid-muridnya, Ia selalu mulai dengan dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, dan menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Saudara-saudara sekalian, sebuah terang besar dan rohani dimasukkan melalui keterangannya. Betapa berbeda kelihatan artinya. Dan Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan juga menjelaskan itu kepada murid-muridnya dan kepada kita sekarang ini. Sehingga firman Allah selalu terbuka kepada kita dan mereka dapat atau kita dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran itu dalam keindahan yang baru. Saudara-saudara, dalam pelajaran ini kita diingatkan ada beberapa tipe orang dalam belajar firman Tuhan. Dikatakan ada orang yang mengaku percaya dan mengajarkan kebenaran-kebenaran perjanjian lama, sementara mereka menolak perjanjian baru. Tapi oleh menolak pelajaran-pelajaran, ajaran-ajaran Kristus, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak percaya apa yang telah diucapkan oleh para bapa dan para nabi dahulu. Sebab Yesus berkata, "Jika kamu percaya kepada Musa," kata Kristus, "tentu kamu akan percaya kepadaku juga, sebab ia telah menulis tentang aku." Di lain pihak, banyak juga orang yang mengaku percaya dan mengajarkan Injil berada dalam kekeliruan yang sama. Mereka menyisihkan kitab suci dari perjanjian lama yang berbicara mengenai Kristus. Itulah sebabnya tidak ada kuasa yang sesungguhnya dalam pengajaran mereka, karena baik pengajaran perjanjian lama maupun Injil, keduanya adalah bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tidak ada orang yang dapat menyatakan hukum Allah dengan tepat tanpa Injil atau Injil tanpa hukum Allah. Saudara-saudara sekalian, dalam setiap zaman ada perkembangan yang baru dari kebenaran, suatu pekabaran Allah kepada manusia zaman itu. Kebenaran-kebenaran yang lama semuanya penting, kebenaran-kebenaran yang baru tidak berdiri sendiri dari kebenaran yang lama, tetapi mengungkapkannya. Hanya bila kita dapat mengerti kebenaran-kebenaran yang lama, barulah kita dapat memahami kebenaran yang baru. Orang yang menolak atau melalaikan yang baru sebenarnya tidak memiliki yang lama. Baginya berarti kehilangan kuasa yang teramat penting dan menjadi suatu bentuk yang tidak hidup sama sekali. Saudara-saudara, kita harus ingat ketika kita belajar firman Tuhan, firman Tuhan itu tidak terselami. Jangan kita memaksakan, jangan juga untuk menggurui, atau jangan untuk digunakan mencari kelemahan-kelemahan orang lain. Namun perlu kita perhatikan, kebenaran dalam Kristus dan kebenaran melalui Kristus tidak dapat diukur. Bukan dalam kehidupan ini kita akan mengerti rahasia kasih Allah dalam penganugerahan putranya menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. Manusia mungkin memeras setiap tenaga mental dalam usaha untuk memahami rahasia ini, tetapi pikirannya akan menjadi lemah dan letih. Penyelidik yang paling tekun akan melihat di hadapannya lautan luas yang tidak berpantai. Yang terjadi adalah ketika kita berusaha menyelami dengan kekuatan kita sendiri, mungkin yang terjadi adalah kekecewaan atau kita akan menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian, kebenaran yang terdapat dalam Kristus bisa kita alami meskipun
tidak bisa kita terangkan. Ketinggiannya dan keluasannya serta kedalamannya melampaui pengetahuan kita. Kita bisa saja memaksakan imajinasi kita sepenuhnya, dan kita hanya akan dapat melihat dengan samar-samar garis besar dari satu cinta kasih yang tidak dapat diterangkan. Sama dengan seorang ibu atau orang tua yang rela berkorban sedemikian rupa bagi anaknya, walaupun anak itu telah melakukan hal-hal yang sangat menyakitkan hati mereka, bagi orang lain mungkin sulit untuk diterangkan. Tetapi bagi orang tua dari anak tersebut, maka itulah kasih yang sesungguhnya. Dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa menyelami kasih Kristus? Seperti itulah kalau kita sudah bisa merasakan bagaimana kita mengasihi anak kita yang di dunia ini, begitulah kasih Bapa kepada kita, namun lebih besar lagi. Meskipun demikian saudara-saudara sekalian, walaupun kita tidak bisa mengerti sepenuhnya kasih Kristus itu, namun kita bisa melihat dan memahami pemahaman akan kasihnya kepada kita apabila kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan jiwa yang bertobat. Katakan kita akan memahami pengasihan Allah sebanding dengan penerimaan kita terhadap pengorbanannya bagi kita. Bila kita menyelidiki firman Allah dalam kerendahan hati, pokok pikiran yang besar dari hal penebusan akan terbentang bagi penyidikan kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus menempatkan Tuhan di depan kita. Kita harus berdoa kepadanya dan bercakap-cakap kepadanya bagaikan bercakap kepada seorang sahabat, sehingga kehidupan kita yang dekat kepadanya akan menunjukkan kehidupan bagaikan Kristus pada waktu berjalan bersama-sama dengan Henokh di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, itu memerlukan pengalaman pribadi dari masing-masing kita untuk bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bila mana ini sesungguhnya menjadi pengalaman umat Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita akan memperlihatkan kesederhanaan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan kepada semua orang dengan siapa kita bergaul, bahwa kita bergaul atau berjalan bersama-sama Kristus dan kita belajar dari Dia. Saudara, dalam pelajaran ini juga disampaikan peran guru. Dikatakan tuan rumah yang setia menggambarkan bagaimana seharusnya sikap setiap guru, anak-anak dan orang muda. Katakan jika guru itu menjadikan firman Allah itu hartanya, ia akan terus-menerus mengeluarkan keelokan yang baru dan kebenaran yang baru. Bila guru itu mau bersandar kepada Allah dalam doa, Roh Kristus akan datang ke atasnya dan Allah akan bekerja melalui dia oleh Roh Kudus di atas pikiran orang lain. Jadi penyerahan hati dari seorang guru ketika belajar firman Tuhan untuk dibagikan kepada murid-muridnya, maka itu oleh pertolongan Roh Kudus akan disampaikan kepada murid-muridnya dengan caranya yang ajaib. Apabila guru tersebut menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan bermohon agar dia dituntun di dalam membagikan firman Tuhan tersebut. Saudara-saudara sekalian, mata air kedamaian surga dan kesukaan akan dibuka dalam jiwa sang guru oleh kata-kata ilham dan akan merupakan pengaruh sungai yang deras untuk memberkati semua orang yang berhubungan dengan dia. Kitab suci tidak akan menjadi buku yang mencembuhkan kepada sang murid. Di bawah seorang guru yang bijak, firman Tuhan itu makin lama akan semakin dirindukan. Ia akan menjadi seperti roti dan tidak pernah akan menjadi basi. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi teguran atau menjadi pelajaran bagi kita semua yang mungkin mempunyai tanggung jawab untuk mengajar murid-murid kita di gereja. Betapa kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan ketika kita belajar firman Tuhan. Dengan demikian firman Tuhan yang kita bagikan kepada orang lain tersebut akan menjadi suatu firman yang benar-benar hidup, dan itu akan menjadi suatu kerinduan bagi mereka untuk secara pribadi juga mempelajari firman itu lebih lanjut lagi. Saudara-saudara, Tuhan akan ditinggikan dalam setiap pengajaran kita.
anak-anak dan orang muda semakin mencintai firman Tuhan, dan akhirnya mereka pun rindu untuk mendalami secara pribadi. Saudara-saudara sekalian, ketika kita mendekati akhir sejarah dunia ini dikatakan, kita juga harus tetap menyelidiki firman Tuhan. Nubuatan-nubuatan mengenai akhir zaman yang secara istimewa menuntut penyidikan bagi kita, yang mungkin ditulis di dalam kitab Wahyu yang sulit untuk kita mengerti apabila kita tidak meminta tuntunan Roh Kudus. Dan biasanya kita akan mencari maaf untuk tidak mempelajari firman tersebut. Namun dikatakan bahwa kita perlu untuk belajar firman itu dengan tuntunan Roh Kudus agar kita tahu apa yang diterangkan dalam firman tersebut tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman dan apa yang terjadi pada waktu akhir zaman. Dengan demikian kita dipersiapkan untuk semua itu apabila waktunya tiba. Saudara-saudara sekalian, inilah hidup yang kekal itu, kata Kristus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah Engkau utus. Saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita pada malam hari ini, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, semuanya itu intinya adalah tentang Kristus. Dan apabila kita rajin menyelidiki firman Tuhan dengan pertolongan Tuhan, dengan kerendahan hati, dikatakan setiap pelajaran yang kita pelajari akan ada kebenaran-kebenaran baru yang kita dapat, yang membuat kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mengerti akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun itu semua tidak akan sempurna, sampai kapanpun kita tidak bisa menyelami dalamnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Namun setiap firman Tuhan yang kita belajar itu akan memberikan kita pencerahan, akan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih hari lebih dekat kepadanya. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, masing-masing kita akan menyiapkan hati kita untuk senantiasa rajin mempelajari firman Tuhan dan menggali harta yang terpendam itu untuk juga bisa kita bagikan kepada orang lain sehingga banyak orang boleh datang kepada Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena kami boleh kembali belajar firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus ketika kami menyelidiki firman-Mu, agar kami boleh menemukan kebenaran-kebenaran Tuhan, bukan hanya di dalam firman-Mu yang tertulis, tapi juga melalui alam ciptaan-Mu, melalui pengalaman pribadi berjalan bersama-sama dengan Engkau. Ajar kami juga Tuhan untuk membagikan apa yang kami telah pelajari kepada orang lain, sehingga banyak jiwa juga boleh dibawa datang kepadamu. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Selamat malam. Terima kasih Anda telah menyaksikan video yang telah disediakan oleh Departemen Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kemang Pertama. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe YouTube channel kami, karena subscribe itu gratis. Tuhan memberkati.